Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang kelipatan bilangan maupun faktor bilangan. Kalian sudah paham apa perbedaannya? Ya, faktor bilangan adalah bilangan yang mampu membagi bilangan yang lain hingga habis. Contohnya kemarin yang Bu Ella rangkumkan yaitu misalkan bilangan 6, maka faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Untuk kelipatan bilangan, yaitu hasil kali dari bilangan itu dengan bilangan yang lainnya. Misalkan 12, itu merupakan kelipatan 6, tapi 6 kali berapa? 6 kali 2. 18, itu merupakan kelipatan angka 6 dari perkalian 6 dengan berapa? Benar, 6 kali 3. Pada video kali ini, kita akan membahas faktorisasi prima. Dalam faktorisasi prima akan ada dua hal yang dibahas, yaitu faktor prima dan faktorisasi itu sendiri. Sebelum ke faktor prima maupun faktorisasi, maka kita harus mengetahui apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Bu Ella ulangi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Yang perlu kalian tahu bahwa semua bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali angka 2. Jadi, bilangan prima itu pasti ganjil, tetapi hanya angka 2 saja yang tidak ganjil. Jadi, tidak mungkin bilangan prima itu merupakan bilangan genap. Tetapi perlu diingat, tidak semua bilangan ganjil bilangan prima. Tetapi bilangan prima itu pasti ganjil kecuali angka 2. Jadi setelah angka 2, sisanya semua bilangan prima itu adalah ganjil. Ingat, bilangan prima itu semuanya ganjil kecuali angka 2, tetapi tidak semua angka ganjil itu bilangan prima. Kita contohkan dari faktor bilangan 6 dan 10 minggu kemarin. Dari angka 6, faktornya kemarin angka berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. Kita coba cari tahu mana yang merupakan bilangan prima. Angka 1, bukan. Kenapa? Karena angka 1 tidak bisa dibagi selain dengan angka 1 itu sendiri. Padahal tadi pengertian bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan juga angka 1. Berarti ada 2 angka yang bisa membagi bilangan tersebut. Tetapi angka 1 hanya punya satu faktor, yaitu angka 1 sendiri. Maka 1 bukan bilangan prima. Angka 2, benar, dia bilangan prima, seperti yang sudah Bu Ella singgung sebelumnya. Angka 3, apakah angka 3 bisa dibagi angka selain 3 dan 1 itu sendiri? Benar, tidak bisa. Maka 3 juga termasuk bilangan prima. Angka 6, karena angka 6 merupakan bilangan genap, pasti dia bukan bilangan prima. Sekarang kita ke angka 10. Masih ingat faktor angka 10 apa saja? Benar, 1, 2, 5, dan 10. Kita cari bilangan prima dari faktor 10. 1, bukan bilangan prima, seperti yang Bu Ella jelaskan sebelumnya. 2, pasti bilangan prima. 5, apakah 5 bisa dibagi angka selain angka 1 dan angka 5? Tidak bisa, maka 5 juga bilangan prima. Angka 10 saja bisa dibagi 2.
bisa dibagi 5. Maka 10 juga bukan bilangan prima karena dia juga termasuk bilangan genap. Maka setelah kalian tadi mengetahui bilangan prima, kalian juga sudah tahu faktor prima, yaitu bilangan prima yang menjadi faktor dari bilangan yang lain. Tadi yang seperti dicontohkan dari faktor prima dari angka 6 yaitu 2 dan 3. Kemudian faktor prima dari angka 10 yaitu 2 dan 5. Sekarang kita memasuki bahasan yang kedua pada video ini yaitu faktorisasi. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Intinya, jika kalian mencari faktorisasi dari suatu bilangan, bilangan itu harus dibagi dengan bilangan prima dan juga berhenti jika perkaliannya yang terakhir yaitu sudah bilangan prima. Bu Ela ulangi, faktorisasi membagi suatu bilangan dengan bilangan prima dan berhenti ketika hasil pembagian itu merupakan bilangan prima yang lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ Bu Ela contohkan bilangan 90. Dari angka 90 itu, Bu Ela bagi dengan bilangan prima terkecil. Berapa bilangan prima terkecil? 2. Apakah 90 bisa dibagi 2? Bisa, maka Bu Ela tulis di situ 90 dibagi 2. Hasilnya 45. 45 dibagi dengan bilangan prima terkecil dulu. Berapa? 2. Apakah bisa? Tidak bisa, maka baru bergeser. Setelah angka 2, bilangan prima selanjutnya yaitu angka 3. Apakah 45 bisa dibagi angka 3? Bisa. Berapa hasilnya? 15. Kemudian 15 dibagi dengan bilangan prima paling kecil dulu, 2. Apakah bisa? Tidak bisa. Kemudian dibagi dengan angka 3. Apakah bisa? Bisa. Berapa jawabannya? 5. Apakah 5 sudah bilangan prima? Sudah. Maka berhenti. Jadi, faktorisasi dari angka 90 yaitu 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau jika kalian sudah mengerti pangkat, bilangan pangkat, maka tertulis 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Contoh kedua, yaitu faktorisasi dari angka 36. 36 apakah bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 18. 18 apa bisa dibagi 2? Kenapa kok semua bisa ya? 36 dan 18? Karena 36 dan 18 sama-sama bilangan genap. Masih ingat? Jika bilangan genap, pasti bisa dibagi dengan angka 2. Selanjutnya, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9, apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya 3. Maka faktorisasi dari 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga faktor prima dari angka 36 hanya ada 2, yaitu angka 2 dan angka 3. Dua contoh faktorisasi dari angka 90 dan 36 tadi namanya menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang Bu Ela akan contohkan menggunakan tabel. Pada gambar yang pertama yaitu faktorisasi dari dua angka, 36 dan 54. Nah, di situ kalian bisa lihat pada yang paling atas 36 dan 54 merupakan angka yang akan dicari faktorisasinya. Angka
di kolom paling kiri yaitu pembaginya, bilangan prima. Maka membacanya adalah 36 dibagi 2. Bisa? Bisa. Hasilnya 18. Kemudian 54. 54 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 27. Selanjutnya, angka 18. Apakah bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 9. Angka 27. Apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, maka angkanya tetap 27. Selanjutnya, angka 9 apa bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 3. Kemudian angka 27, apakah bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 9. Kemudian angka 3. 3 apakah bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 1. Angka 9 apakah bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 3. Karena masih ada satu bilangan yang belum sampai ke angka 1, tetap harus dibagi. 1 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa, maka bilangannya tetap 1. Angka 3 apakah bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 1. Jika kedua bilangan sudah menunjukkan angka 1, maka pembagian selesai. Untuk bilangan pembagi yang di kolom paling kiri, sama seperti pohon faktor yang tadi, kalian harus mencoba apakah bisa dibagi 2 dulu, 3, 5, 7. Jadi urut bilangan primanya. Kalian cari tahu sendiri bilangan primanya. Kalau begitu, faktorisasi dari 36 berapa, Bu? 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berhenti. Tapi kalau 54, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Kenapa? Jadi kalian harus memberhentikan bilangan tersebut atau faktorisasi bilangan tersebut ketika bilangan itu sudah menunjukkan angka 1. Sekarang contoh yang kedua. Ada 3 bilangan yang dicari faktorisasinya, yaitu 10, 15, dan 25. Yang pertama yaitu semuanya dibagi angka 2. Apakah bisa 10 dibagi 2? Bisa, hasilnya 5. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa, ditulis tetap 15. Angka 25 bisa dibagi 2? Tidak bisa, tetap 25. Selanjutnya, angka 3. Apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak bisa, tetap ditulis 5. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa, jawabannya 5. Apakah 25 bisa dibagi 3? Tidak bisa, maka tetap ditulis 25. Kemudian, apakah 5 bisa dibagi 5? Bisa, jawabannya 1. Apakah 5 bisa dibagi 5? Bisa, jawabannya 1. Apakah 25 bisa dibagi 5? Bisa, jawabannya 5. Masih ada satu bilangan yang belum menunjukkan angka 1, maka satu bilangan itu harus dibagi dengan bilangan prima lanjutnya. Dibagi 5 lagi, 1 dibagi 5, tetap 1 karena tidak bisa. 1 dibagi 5, tetap tidak bisa, jawabannya 1. Dan 5 dibagi 5, jawabannya 1. Karena semua sudah menunjukkan angka 1, maka pembagian selesai. Maka selanjutnya, faktorisasi dari angka 10 berapa? 2 dikali 5. Hanya itu saja, karena tadi dibagi 3 tidak bisa. Kemudian untuk 15, hanya 3 dikali 5. Kenapa? Karena dibagi 2 tadi tidak bisa. Kemudian angka 25, faktorisasinya yaitu 5 kali 5. Karena tadi tidak bisa dibagi dengan angka 2 dan dibagi dengan angka 3. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih angka-angka yang tadi di buku kalian. Kalian coba dulu
dengan usaha kalian sendiri apakah benar tadi yang sudah Bu Ella contohkan. Semangat belajar, jika belum paham silahkan diulangi lagi videonya, dan jika masih belum bisa menghubungi Bu Ella. Selamat belajar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.